Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika itu adalah teknik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, atau bisa juga kita untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu pernyataan, ya. Nah, sebelum belajar induksi matematika, kita belajar dulu notasi sigma. Notasi sigma ini adalah jumlah, ya, artinya dia bentuk penjumlahan, itu sigma. Sigma itu artinya bentuk penjumlahan, cuman disingkat. Nah, bentuk umumnya tuh seperti ini. Itu cara bacanya sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N, ya. Nah, itu sama dengan masukkan I-nya 1, berarti U1 ditambah dan seterusnya, masukkan I-nya 2 jadi U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai masukkan I-nya dengan N jadi tambah UN, ya. I yang di bawah sini ini adalah batas bawah. N yang di atas itu batas atas. Sedangkan UI atau UN itu adalah suku ke N. Sifat-sifat notasi sigma. Nah, yang pertama sifat notasi sigma itu sigma K dari I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N dikali dengan K. Contohnya begini. Sigma di sini ada I-nya sama dengan 1. 5 sampai 6. Jadi ini bacanya sigma 5 dari I sama dengan 1 sampai 6. Nah, ini langsung aja. N-nya kan yang di atas, berarti 6 dikali 5. Jadi jawabnya 30. Nah, sifat selanjutnya untuk sigma K I dari I sama dengan A sampai N itu sama dengan N dikurangi dengan A ditambah 1 dikali dengan K. Contohnya begini. Sigma I-nya dari 3 sampai misalkan 10. Nah, K-nya itu misalkan 5. Nah, ini cara ngerjainnya 10 dikurang 3 ditambah 1 dikali dengan 5. Jadi jawabnya 10 dikurang 7, 10 dikurang 3 sama dengan 7. 7 ditambah 1, 8. Berarti ini 8 dikali 5. Jadi jawabnya 40. Jadi nanti ada soal sigma itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat notasi sigma. Nah, sifat selanjutnya itu sigma K dikali UI dari I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan K dikali sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi kalau dia ada K, K-nya dikeluarin, itu boleh. Contohnya gini. Misalkan ada sigma, misalkan 2I, ya. Dari I sama dengan 1 sampai I-nya 5. Nah, ini boleh kita keluarkan, ya. Kita keluarkan, jadi 2-nya taruh di sini. Nih, jadi sigma I sama dengan 1, tinggal I di sini. Ini 5. Nah, gimana ngitungnya? Diselesaikan, 2-nya tetap di luar, dikali dalam kurung. Ini kan I-nya masukin 1 dulu, berarti 1. Masukin I-nya 2, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 karena sampai 5. Jadi 2 dikali 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15. Berarti 2 dikali 15 sama dengan 30. Sifat selanjutnya, jika ada bentuk penjumlahan, nih, sigma UI ditambah VI, I dari I sama dengan 1 sampai N itu boleh kita pisah, ya. Berarti sigma UI I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma VI I-nya sama dengan dari I sama dengan 1 sampai N. Yang penting ini sama, nggak boleh beda.
atas sama bawah ya, itu harus sama. Nah begitu juga dengan pengurangan, dia sama. Contohnya begini, misalkan ada sigma I, jadi di bawah ini nggak mesti I ya, boleh kita mau pakai N, boleh. N sama dengan 1 sampai 5 misalkan. Di sini ada X kuadrat, N. Kalau N di sini pakainya N juga. Misalkan ada N kuadrat ditambah N. Nah, ini kita jabarkan. Jadi ini boleh jadi sigma N sama dengan 1 sampai 5 dari N kuadrat ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 5 N ya, dijabarkan begitu. Nah, ngitungnya bisa kan? Jadi kalau N kuadrat berarti 1 kuadrat, berarti 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. Ini untuk yang ini yang pertama. Kemudian ditambah lagi. Nah ini N-nya sama dengan N dari 1 sampai 5 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dah hitung hasilnya berapa. Jadi cara ngitungnya enaknya ini 1 tambah 9 10, 4 tambah 16 20, jadi 30. 30 ini tambah 25 55. 55 tambah ini tadi berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini adalah 15 ya. Tadi 55 tambah 15 berarti 70. Jadi jawabnya 70. Sifat selanjutnya, ini kalau kita mau mengubah batas bawah dan batas atas, caranya seperti ini. Jadi misalkan ini sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah bawahnya ini kita mau tambahkan dengan suatu angka ya, jadi I sama dengan 1 tambah A, berarti atasnya juga ditambah A, tapi fungsi yang di sini ini dikurangi A, jadi kebalikan ya. Nah jadi kalau begitu juga dengan kalau dikurang, atasnya juga dikurang, berarti fungsinya ditambah. Contohnya seperti ini, misalkan ini ada I sama dengan 1 sampai 3 misalkan ya. UI nya itu misalkan 2I. Nah ini kita mau ubah batasnya menjadi 3. Kalau batasnya kita mau ganti 3 batas bawahnya, berarti kan I ditambah 3 berarti mesti ditambah berapa? Berarti 1 ditambah 2 ya. Nah berarti yang atasnya juga ditambah 2. Nah sedangkan ini yang I nya juga dikurang, kalau ini ditambah berarti ini dikurang, jadi I dikurang 2. Jadi bentuknya sigma batas bawahnya jadi 3, batas atasnya jadi 5. Nah ini nulisnya jadi 2I min 4 ya. Bisa ya. Begitu juga kalau misalkan kalau bawahnya mau di lebih kecil. Nah contoh yang bawah lebih kecil misalkan gini, ini ada I nya misalkan awalnya 3, yang atas awalnya 5. Nah ini bentuknya misalkan 3I. Nah berarti kan ini sigma, ini biar bawahnya mau jadi kita jadiin 1, berarti dia dikurang kan, berarti I sama dengan 3 dikurang 2, berarti atasnya juga mesti dikurang 2. Nah yang ininya jadi ditambah, jadi I tambah 2. Jadi bentuknya sigma 3 dikurang 2 atasnya jadi 5 dikurang 2 jadi 3. Ini 3 dikurang 2 jadi I nya sama dengan 1. Ini jadi 3I ditambah 6 ya.
Begitu cara mengubahnya. Sifat selanjutnya, nah, jadi misalkan ada bentuk penjumlahan, itu kita bisa sederhanakan. Nah, sigma UI dari I sama dengan 1 sampai A ditambah sigma, nah yang di sininya bertambah 1 ya, N-nya jadi N, jadi UI ini bisa disingkat jadi sigma, bawahnya dari U, atasnya N, jadi fungsinya tetap. Contohnya gini, sigma I-nya sama dengan 1, di sini ada 3I. Nah, di sini misalkan 3. Nah, ditambah sigma di sini 4. Jadi kalau di sini 3, di sini nambah 1 jadi 4. Nah, di sini misalkan sampai 6. Ininya tetap sama, 3I. Jadi ini bisa kita sederhanakan jadi I-nya mulai dari 1 sampai yang ini sampai 6. Fungsinya tetap 3I ya. Terima kasih.